Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah ini. Hari ini saya akan membahas sebuah topik berjudul pengambilan keputusan etis. 1 Korintus 10 ayat 23-33 berbunyi demikian. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ayat 32, janganlah kamu menimbulkan syak di dalam hati orang, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Saudara sekalian, dalam kehidupan kita, seringkali kita berhadapan dengan persoalan etis yang memerlukan jawaban. Sederhananya begini, orang sering bertanya, boleh nggak saya merokok? Boleh nggak saya pergi ke diskotik? Bolehkah saya minum anggur? Atau bolehkah saya ditato? Orang yang tidak setuju langsung akan mengutip firman Tuhan, misalnya dalam Imamat 19 ayat 28 dikatakan, janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Jelas kan? Alkitab bilang jangan meraja, jangan tato-tato, itu melanggar firman Tuhan, Tuhan marah. Tapi di pihak yang lain, orang yang pro berkata, tunggu dulu, lihat konteksnya. Ini bukan berarti sembarang tato. Tapi ini ritual penyembah berhala yang suka menoreh-norehkan pisau di tubuh mereka. Sebagai ritual kepada Allah yang mereka sembah. Dan tentu saja ritual penyembahan berhala tidak boleh kita lakukan. Tapi ini tidak bisa berkaitan dengan tato. Karena tato adalah art, seni. Supaya ada gambar bunga, ada gambar burung, atau apa di tubuh kita. Kira-kira seperti itu. Saudara-saudara, bahkan orang yang pro tato itu boleh, ada yang mengutip Yesaya 49 ayat 16. Dia bilang Tuhan aja punya tato loh. Oh, masa sih? Di mana? Iya itu, di ayat Yesaya 49 ayat 16 tadi. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Jadi Tuhan kan bilang, di telapak tangannya itu ada tato wajah kita itu. Tapi tentu saja penafsiran ini penafsiran yang ngawur, saudara-saudara. Karena yang dimaksudkan tidak bisa dipahami secara hurufiah, ayatiah. Aku melukiskan kamu di telapak tanganku. Berapa miliar orang di dunia, masa tangan Tuhan penuh dengan lukisan wajah orang-orang yang ada. Tapi maksudnya setiap pribadi kita itu diperhatikan oleh Tuhan. Ini gak ada kaitannya dengan tato, begitu saudara. Nah, jadi yang disebut sebagai pengambilan keputusan etis adalah hal-hal tertentu yang tidak terlalu jelas diperbolehkan atau dilarang di dalam Alkitab. Dan kadang-kadang menimbulkan perdebatan.
seseorang melakukannya, yang lain tidak melakukannya, begitu. Merokok boleh enggak? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh, begitu. Nah, dalam persoalan ini kita harus tahu pada waktu pembahasan Alkitab menyoroti perihal hal tersebut, itu terjadi perdebatan terutama karena makanan bekas persembahan berhala. Saudara tahu pada waktu itu daging yang dijual di pasar adalah kebanyakan bekas persembahan berhala yang tidak habis dimakan oleh imam berhala. Jadi orang-orang suka datang mempersembahkan kambing, domba, lembu, sapi. Lalu kemudian yang tidak habis oleh para imam berhala itu dijual di pasar. Lalu orang-orang kemudian bilang, jangan makan ini daging karena mungkin saja ini sudah pernah dipersembahkan kepada berhala. Boleh atau tidak begitu kita makannya. Atau misalnya di Pulau Jawa ini banyak orang-orang ketika mau menanam padi berdoa dulu dalam ritual. Berdoa kepada Dewi Sri supaya memberikan kesuburan atas tanah atau hasil tanaman yang dilakukan. Apakah kita bilang, hati-hati loh, jangan makan nasi, jangan makan dari beras. Karena ini semua sudah dipersembahkan, didoakan dulu kepada berhala. Maka kita nggak makan beras atau nasi tersebut, saudara. Apakah memang demikian? Paulus sendiri kan bilang tadi, ya kamu kalau pergi makan daging atau beli daging di pasar, tidak perlu melakukan penyelidikan karena keberatan mengenai hati nurani tentang hal ini. Ada sikap yang dia sampaikan memang. Nah, tetapi saya mau jelaskan, sebetulnya menghadapi situasi semacam ini ada 3 pandangan yang berbeda. Nah, pandangan pertama adalah pandangan yang berasal dari kelompok antinomianisme. Dari kata nomos artinya hukum. Artinya ada kelompok yang anti hukum. Mereka berpandangan bahwa Tuhan Yesus telah membebaskan kita dari segala macam hukum, dari segala macam peraturan, norma-norma. Sehingga penekanan daripada kelompok ini adalah bebas. Boleh apa saja, segala sesuatu boleh dimakan, benar. Segala sesuatu boleh dilakukan, benar. Gitu saudara, jadi serba boleh, boleh saja. Tetapi sebaliknya ada pandangan kedua yang sangat bertolak belakang dari pandangan pertama. Yang disebut sebagai pandangan legalisme atau nomisme. Pandangan yang sangat menekankan ketaatan kita pada hukum atau aturan yang berlaku. Pokoknya kalau ada hukumnya, ada aturannya, ada ayatnya, atau menurut tradisi yang sudah dilakukan dari waktu ke waktu, maka kita tidak boleh melanggar hal itu. Sebab melanggar aturan yang ada berarti dosa. Nah saudara-saudara, umat Yahudi adalah orang yang sangat taat akan hal itu. Misalnya hari Sabat orang tidak boleh bekerja. Lalu mereka mulai menjabarkan apa itu tidak boleh bekerja. Tidak boleh melangkah lebih dari 1000 langkah. Jadi kalau udah langkah putar-putar di rumah, di halaman dan sebagainya udah 999. Wah mesti berhenti tuh. Kalau enggak berdosa. Tidak taat akan hukum dosa. Taat akan mendapatkan pahala. Nah kalau kita lihat dalam Kisah Rasul 15 ayat 20 ketika ada perdebatan ya. Apakah orang non-Yahudi kalau menjadi Kristen harus diyahudikan dulu. Dan setelah para rasul bersidang, berdebat. Akhirnya mereka mengambil keputusan. Tidak perlu diyahudikan dulu. Tetapi karena orang-orang Yahudi itu sangat sensitif kepada beberapa hal. Maka orang Yahudi meminta supaya orang Yunani, orang Romawi kalau bertobat, nggak usah ikuti tradisi Yahudi, tapi ada 4 hal ini nih yang harus dilakukan supaya tidak mengganggu hati nurani orang Yahudi. Apa itu? Dikatakan Kisah 15 ayat 20, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari 1, makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, 2, dari percabulan, 3, dari daging binatang yang mati dicekik, dan yang 4, dari darah. Jadi kalau kita lihat dari tradisi Yahudi yang memegang Taurat, aturan yang ada, maka kemudian kita melihat tidak boleh makan daging yang telah dipersembahkan kepada berhala.
Karena kebebasan Kristen kemudian tampaknya menjadi tidak ada lagi, yang penting adalah hukum yang ada. Nah, tapi kita harus tahu, saudara, dalam konteks di mana sekarang kita tidak lagi bersentuhan dengan orang-orang Yahudi secara langsung, apalagi kalau Indonesia ini kan jauh dari Israel, maka tentu saja konteksnya berbeda tentang hal ini. Dan kita juga perlu memiliki pandangan yang lebih tepat. Nah, yang ketiga yang kita akan soroti adalah pendapat Alkitab. Ini yang kemudian disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam perikop yang tadi sudah kita baca cukup panjang. Pendapat ini lebih moderat, tidak ekstrim. Karena di satu pihak berpegang pada kebebasan Kristen. Kristus telah memerdekakan kita dari hukum Taurat. Dan penekanannya adalah kita diselamatkan bukan karena mentaati hukum atau peraturan. Kita selamat karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Maka segala sesuatu diperbolehkan, kata Paulus dalam ayat yang ke-23 tadi. Yesus juga pernah ngomong dalam Matius 15 ayat 11. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Jadi kalau di Perjanjian Lama kan babi haram. Kalau di Perjanjian Baru Tuhan bilang yang masuk itu tidak menajiskan. Yang menajiskan adalah apa yang keluar. Anda makan babi, asal jangan banyak-banyak lah. Halal. Tapi maki orang, babi lu. Wah, haram itu saudara. Karena itu dari hati yang marah, angkara murka. Nah, jadi ini hal yang kita perlu pahami. Namun walaupun segala sesuatu diperbolehkan, prinsip kebebasan ini tidak bisa dipisahkan dari prinsip kasih. Karena kebebasan Kristen adalah kebebasan di dalam kasih. Dan kasih itu mempertimbangkan setidaknya dua patokan ini. Yang pertama, apakah hal itu bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Yang kedua, apakah hal itu membangun jemaat sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Jadi waktu kita melakukan sesuatu jangan hanya mikir diri kita. Tapi apakah ini menjadikan orang tersandung, menjadi syak. Kok orang Kristen gitu ya? Nah saudara-saudara, jika itu dirasa tidak bermanfaat atau juga meruntuhkan iman seseorang, tidak mempermuliakan nama Tuhan, ya jangan. Nah kita harus sadar bahwa Alkitab itu bukan kitab KUHP, kitab undang-undang hukum pidana. Dengan segala macam larangan-larangan yang ada. Bukan demikian. Misalnya kita lihat dilarang merokok. Ya, di Alkitab kan nggak ada tulisan dilarang merokok. Di pom bensin ada, saudara sekalian. Walaupun di Alkitab ada ayat yang berkata tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Maka kemudian orang berpikir kalau kita bait Roh Kudus jangan dicemari. Nah, jadi kita perlu tanya, apakah berguna yang saya lakukan ini bagi diri saya dan bagi orang lain? Ataukah merugikan? Jadi kita kalau menjadi orang Kristen mesti mikirnya bukan boleh nggak? Ini boleh, ini tidak, ini boleh, ini tidak. Maka kita jatuh pada belenggu legalisme. Nah sekarang bagaimana kita bisa membuat keputusan supaya tetap punya norma kebebasan Kristen, tetapi juga tidak lepas dari hukum atau peraturan perintah Tuhan. Maka sebagai pedomannya ada 3 perkara yang dapat kita tanyakan untuk menentukan apakah suatu tindakan atau pemikiran itu berdosa atau tidak. Boleh nggak merokok? Boleh nggak minum anggur? Boleh nggak ditato? Bolehkah makan daging yang pernah dipersembahkan kepada berhala? Begitu. Maka 3 perkara ini kita perlu pikir matang-matang. Pertama, apakah menurut Alkitab itu adalah dosa? Jika jelas-jelas dilarang oleh Tuhan, ya kita hindari. Misalnya di dalam Alkitab ada the 10 commandments, 10 perintah Allah. Yang berkata jangan ada ilah lain, jangan membuat patung untuk disembah, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, hormatilah hari Sabat. Kemudian hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, dan jangan menginginkan milik sesamamu.
Nah, jika kita tahu bahwa 10 perintah telah melarang hal-hal tersebut, maka kita tidak boleh melakukan hal tersebut. Karena hal itu akan melanggar firman Tuhan. Selanjutnya dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 9 dan 10, Alkitab berkata demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, homoseksual, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, kalau Alkitab sudah bilang, hati-hati loh, kalau kamu hidup sebagai penjina, pencuri, pemabuk, penipu, kamu tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya masuk neraka. Lah, kita jangan sengaja melanggar perintah Tuhan tersebut. Karena jelas itu ada tanda verbodennya, dilarang masuk lah. Ada larangan Tuhan. Dan dalam Markus 7 ayat 21 sampai 23, kita diingatkan firman yang berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan yang dimaksudkan adalah antinomos, orang yang tidak berhukum, melanggar segala hukum yang ada. Saudara, jangan sampai kita bilang, saya kan Kristen, ke gereja, pelayanan. Tapi kenapa kok saya nggak masuk surga? Karena ada perintah yang jelas-jelasan tidak boleh di dalam Alkitab yang saudara langgar. Dan kalau ada di antara kita yang seperti itu, bertobatlah, berbaliklah kepada Tuhan. Supaya dosa kita diampuni dan kita tidak dihukum oleh Tuhan. Tetapi selain kita tanya apakah hal itu berdosa menurut Alkitab, yang kedua kita perlu tanya apakah berguna bagi diri kita dan orang lain? Bermanfaat atau tidak? Apakah hal ini kalau saya lakukan akan menyebabkan orang lain syak atau tersandung? Dalam 1 Korintus 8 ayat 10-12 Paulus membahas tentang makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Boleh atau tidak? Nah, ayat 10 dikatakan, karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Jadi kalau saudara pikir, makan darah marus nggak apa-apa kok, kan Tuhan sudah membebaskan kita dari segala hukum yang ada. Tapi kalau waktu kita makan, orang Kristen kok makan darah? Maka ketika hati nuraninya menjadi lemah, dia syak, tersandung karena kita. Lebih baik kita bilang seperti Paulus, kalau apa yang aku makan membuat orang lain itu menjadi tersandung, menjadi syak, menjadi nggak nyaman hatinya, lebih baik aku nggak makan itu seumur hidupku. Bukan karena aku tidak bebas lagi membuat keputusan, tapi aku memiliki hukum kasih sehingga apa yang aku lakukan bermanfaat bukan hanya bagi diriku tapi juga bagi orang lain. Orang yang tidak dewasa rohaninya itu suka bilang, apa jeleknya sih? Apa jeleknya sih pergi ke diskotik? Apa jeleknya sih ditato? Apa jeleknya sih saya melakukan ini dan itu? Tapi orang yang tumbuh dewasa, apa baiknya? Apa baiknya sih saya merokok? Apa baiknya sih saya ditato? Jadi bukan boleh atau tidak. Itu kadang-kadang pertimbangan hati nurani satu orang dengan yang lain bisa beda. Tapi coba saudara pikir. Lebih banyak buruknya atau lebih banyak baiknya? Maka hal yang baik itulah yang saudara harus pilih. Roma 14 ayat 13.
Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Yang ketiga, pertanyaan yang harus diajukan adalah selain apakah itu dinyatakan dosa oleh Alkitab? Yang kedua, apakah itu bermanfaat, berguna bagi diri kita dan orang lain? Yang ketiga, yang terakhir, apakah hal itu memuliakan Allah? Apakah hal itu dapat kita lakukan dengan iman kepada Yesus Kristus? Dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudara mau ke diskotik, kalau untuk kemuliaan Allah silakan. Mau merokok, ya silakan kalau itu untuk kemuliaan Allah. Saudara mau tato, kalau saudara pikir itu untuk kemuliaan Allah, ya terserah saudara. Oh, saya gambar Tuhan Yesus kok. Oh, Yesus mati di salib, nanti saya bisa bercerita. Ya terserah hati nurani saudara gimana. Tapi kalau orang lain menjadi syak, kita juga harus pikirkan hal tersebut. Roma 14 ayat 5 berkata demikian, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Ayat 23, tetapi barang siapa yang bimbang kalau dia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu, kita ingat ini memuliakan Tuhan enggak? Apakah kelakuan kita itu patut bagi anak-anak Allah? Apakah kita akan malu bila sedang berbuat hal demikian? Tuhan Yesus datang untuk kali kedua. Saudara, jawabannya ada di hati nurani saudara. Dan terutama ketika saudara sudah mempelajari firman dan kau menimbang di dalam hati. Dan kita bisa membuat keputusan. Bukan boleh tidak. Tetapi apakah aku melakukan ini? Bukan dosa seperti yang diajarkan Alkitab. Dan ini sesuatu yang bermanfaat bagi diriku dan bagi orang lain. Dan aku melakukannya dengan iman kepada Yesus untuk kemuliaan Allah. Saya berdoa apa yang saya bahas hari ini membawa pencerahan di pikiran kita dan mendorong hati kita untuk makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat pengajaran firman-Mu hari ini. Kadang-kadang ada hal-hal yang kami hadapi dalam kehidupan membuat kami bimbang tentang keputusan yang kami harus lakukan. Tapi biarlah firman-Mu menerangi hidup kami. Kami mencintai Kristus. Kami ingin nama Kristus dimuliakan. Kami ingin hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Kami tidak mau membuat mereka tersandung karena apa yang kami lakukan. Sehingga kami berdoa Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Berkat-Mu atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.